cut juga di awal kan. Mohon maaf tadi ada terkendala masalah di kamera, jadi kamera ini hanya bisa merekam sampai 25 menit. Jadi setiap 25 menit kami potong dan kami jalankan lagi seperti itu. Oke. Jadi materi yang telah sampaikan tadi sudah selesai. Mungkin ada dari anggota-anggota ingin bertanya tentang materi yang telah saya sampaikan tadi. Atau tidak ada, saya ingin bertanya dulu pada kalian. Ada. Apa salah satu penyebab terjadinya konflik pada serializability? Salah satunya. Apa salah satu penyebab terjadinya Konflik pada serializability? Ya. Salah satu penyebab terjadinya konflik pada serializability itu adalah karena rendahnya tingkat read or write dari keys tersebut. Jadi kalau dia rendah tingkat read dan write itu, maka terjadi konflik pada serializability itu. Seperti itu. Ini cukup jelas ya. Kira ada anggota yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, saya akan bertanya dulu pada kalian. Apa ya? Ada. Iya, baik. Nah, kan tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada juga yang namanya horizontal scalability. Nah, kalau kita juga kan ada horizontal. Nah, berarti kan apa mungkin ada juga yang namanya vertical scalability. Jika ada, bisa tidak dijelaskan? Vertical scalability itu apa? Jadi pertanyaannya itu apa itu vertical scalability itu ya? Iya. Nah, mungkin saya mencoba menjelaskan. Bentar ya. Oke. Vertical scalability itu adalah stabilitas vertikal. Maksudnya ini kalau horizontal scaling itu kan apa namanya, memungkinkan basis data dijalankan pada beberapa server untuk meningkatkan kemampuan penyimpanan kan dan meningkatkan efisiensi waktu. Nah, pada vertical scalability ini memungkinkan basis data dijalankan pada satu server itu, tetapi server itu ditingkatkan kapasitas dan menambahkan lebih banyak sumber dayanya seperti memori atau CPU tambahan dan untuk mesin sehingga prosesnya menjadi lebih cepat. Itu bedanya. oh jadi bisa kualitas dengan kuantitas Ya, kalau horizontal scalability itu lebih ke kuantitas, dia ke beberapa server. Tapi kalau vertikal dia satu server tapi kinerjanya ditingkatkan pada server tersebut. Seperti itu. Oke. Ada lagi ingin bertanya? Oke, saya ingin bertanya kepada siapa yang bisa menjawab ya? Karena tadi kan sudah ditanya vertikal apa, horizontal apa. Nah, kira-kira menurut kalian mana yang lebih baik, horizontal atau vertikal scalability? Menurut kalian yang baik, vertikal atau horizontal scalability? Vertikal. Kalau apa penjelasan? Coba jelaskan. Vertikal tadi ini apa ya? Kuantitas ya, Pak? Kuantitas atau kualitas? Vertikal itu kualitas. Kualitas ya. Iya. Sedangkan yang horizontal kuantitas. Iya. Cuman kuantitas itu berarti butuh banyak server berarti. Iya. Butuh banyak Jadi itu yang horizontal. yang horizontal ya. Iya. Jadi menurut saya itu Yang lebih baik. yang lebih baik berarti yang butuh banyak server berarti. Yang vertikal berarti. Yang horizontal. Ini menurut saya tadi. Mungkin ada yang tambahin. Mungkin mungkin perasaan. aku nambah ya. Mungkin sepertinya itu lebih baik yang horizontal ya. Karena menambahkan komputer tuh komunitas yang murah untuk cluster memungkinkan tampaknya menjadi solusi hemat biaya pada pandangan pertama. Tetapi untuk
untuk administrator yang mengaturnya itu untuk mengetahui apakah biaya lisensi itu bagi mereka server tambahan, operasi tambahan, seperti tenaganya juga dan pendinginnya juga. Dan itu mereka untuk menempatkan pusat datanya itu di mana itu kan bisa mempengaruhi kan. Nah, daripada kita menambah ke kualitasnya kan, sepertinya kita tuh lebih bagusnya untuk menambahkan kuantitas daripada Kuantitas. lebih baik kuantitasnya, jadi banyak lah. Jadi misalnya kalau banyak kan kita tidak perlu harus membutuhkan apa ya, pendinginnya, bisa powernya. Kalau lebih banyak kan lebih lemak dia tuh. Jadi bisa tiba ada crash atau ada kerusakan, kita juga tidak pusing kan. Ya sudah dijelaskan tadi kan ada di replikasi kan. Nah itu juga bisa membantu sih. Jadi lebih baik horizontal. Nah, jadi kalau dirincikan lagi, jadi keuntungan horizontal itu apa? Horizontal sekali. Yang horizontal tadi, misalnya tadi kan belum terlalu jelas tadi keuntungannya. Itu kan keuntungan horizontal. Manfaat atau keuntungannya Ya, manfaat keuntungan. Ya, tadi seperti yang dijelaskan oleh saudara Tri Artono, yang pertama mungkin keuntungannya memberikan administrator dengan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas dengan cepat. Jadi seperti itu. Mungkin yang kedua, skalabilitas horizontal hanya dibatasi oleh beberapa banyak entitas dan dapat dihubungkan dengan sukses. Seperti itu. Mungkin cukup jelas ya. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Mungkin dari saudara Hasbi ada. Saudara Hasbi. Ini apa? Kan di sini nih kan yang dijelasin itu kan oleh aturannya tuh kita tuh pakai aturannya kita itu pakai satu database kan. Oleh karena nanti bakal dipublish kan, dibuatlah skalabilitas karena mencegah lelet tadi kan. Lelet yang disebabkan banyak yang masuk ke itu, banyak user, banyak transaksi. Nah ini ada tak sih dampaknya tuh ke dampak yang terjadi kan itu? Pengaruhnya terhadap database. Nah, Sepertinya ada. Ya, dampaknya dari situ menyebabkan jumlah data yang akan disimpan menjadi lebih meningkat, ya lebih banyak yang disimpan. Jadi kejadian itu menyebabkan tekanan yang berbeda pada setiap database. itu tekanan yang berbeda. Bisa dideskripsikan lagi kenapa berbeda kayak? Tekanannya itu ya. Nah, Mungkin ada anggota lain ingin menjelaskan? Nah, ada nggak? Ada ide? Yang masalah tekanan semua yang kita tahu itu. Contohnya ya, ada klien A ingin transaksi ke server A ya, tapi ada klien B juga ingin transaksi ke server B, server A juga. Nah, pada saat mereka transaksi itu kan mereka tidak tahu database mana, transaksi server A itu apakah pada transaksi itu dijalankan pada server A atau pada server yang sudah direplikasi. Misalnya si klien A tadi kan tidak tahu di mana transaksi itu dijalankan, apakah direplikasi mana kan, seperti itu kan. B juga tidak tahu. jadi itu berada di replikasi database yang berbeda kan? Iya, maka dari itu tekanannya berbeda pada setiap database. Seperti itu. Jadi itu namanya tekanan. Tekanan itu mungkin Dampak. iya, roamingnya, laju transaksi pada database tersebut mungkin. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Maka sudah
sudah jelas kita semua? Yang dulu kamera lanjutkan. Oke, mungkin ada pertanyaan lain? Tadi itu kurang jelas, sepertinya kurang jelas di bagian apa tuh? Availability, bisa dijelaskan lagi? Oh, di availability. Data availability. Tadi itu kan ada 4 proses ya. Iya. Kan Ada komponen ya, itu. komponen. Oh. Ini 4 komponen ya. Iya. Bisa dijelaskan lagi nggak kira-kira? Iya, komponen pada data availability ya. Nah, mungkin yang pertama itu komponennya adalah manageability. Iya. Artinya kemampuan untuk membuat dan memelihara lingkungan yang efektif yang memberikan layanan kepada pengguna. Seperti itu. Nah, yang kedua, recoverability. Arti dari recover yaitu kemampuan untuk membangun kembali kan layanan jika mengalami kesalahan atau kegagalan komponen. Nah, yang ketiga, reliability yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan pada tingkat tertentu untuk jangka waktu lain. Memberikan pelayanan pada tingkat tertentu untuk jangka waktu yang lain, jangka waktu lain. Yang terakhir, yang keempat, serviceability yaitu kemampuan untuk menentukan adanya masalah, pemeriksaan secara menyeluruh kan, Service ya. ya, dan memperbaiki masalah itu sendiri seperti itu. Jadi kalau servis tuh cak memberitahu ya, bisa ada kesalahan apa ya, dalam sistem tuh. Oh ya, tadi kan ada materi yang menjelaskan tentang konsistensi ya. Mungkin ada beberapa manfaat dari konsistensi tersebut. Yang pertama, apabila data itu konsisten atau konsistensi masing-masing, manfaatnya keakuratan data itu terjaga sehingga tidak mengalami kesalahan pada pembacaan data atau pengolahan data. Yang kedua yaitu menghindari kesalahan pengolahan data. Seperti itu. Contohnya misalnya kalau kan data konsisten ya, misalnya kalau pecah narik duit, misalnya di ATM, misalnya di Jakarta, nah dia narik juga tuh di Palembang. Nah, jadi bisa kalau data dari database bank itu tidak konsisten, berarti duit itu bisa tetap ada walaupun misalnya dia tuh nabungnya di Palembang, berarti kita narik di Jakarta, berarti tetap ya duitnya teh. Tidak berkurang ya, untung ya gitu. Iya. Kalau tidak ada konsisten tersebut, banyak ini nasabah yang rugi itu, dan ada yang juga yang untung. Nanti ada pertanyaan lain nggak? Lagi yang ditanya? Ini apa? Kalau tidak salah kan di video yang dikasih Pak Dani kemarin itu kan ada tentang correctness kayak itu. Yang ini yang materi untuk ini. yang ini. Nah, kan ada dia ngomong correctness. Nah itu kan kayak ada sangkut paut dengan konsisten kayak itu. Tapi pas cari-cari itu masih tak ngerti. Mungkin saya coba menjelaskan sedikit ya. Siapa tahu. Banyak juga. Ya. Correctness itu kan asal katanya dari benar kan, correctness berarti kebenaran kan, artinya kebenaran dari suatu data. Apa data itu pasti benar apabila konsisten kan. Data itu pasti konsisten apabila datanya benar, tidak berubah-ubah kan. Iya. Nah, sejauh mana data replikasi sesuai dengan data center. Correctness itu didapat setelah hasil dari konsistensi. Seperti itu. Jadi itu kalau sudah konsisten pasti korek ya. Iya. Ya, ada pertanyaan yang menambahkan tentang materi correctness itu. Ada pertanyaan? Oh ya,
pada horizontally scalable itu ada teknik partisi yang digunakan dalam basis data untuk melakukan itu horizontally scaling itu. Mungkin salah satu tekniknya itu consistent hashing. Iya. Nah, kunci dari menerapkan consistent hashing itu adalah membuat suatu lingkaran atau ring. Setiap node dalam sistem tersebut yang ditandai dengan random value dalam suatu space yang merepresentasikan posisi dari ring. Suatu kunci item ditandai dengan sebuah node untuk memperoleh posisinya pada ring. Kemudian berpindah menuju node selanjutnya yang sudah ditandai. Node memerankan peran penting sebagai koordinator untuk kunci yang akan digunakan dalam root request. Kemudian setiap node menjadi tanggung jawab dari daerah yang ada di ring di antara noder dan node dalam ring sebelumnya. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk menerapkan consistent hashing. Mungkin ada banyak teknik partisi yang lain. Ada bisa cari. Sudah cek Pak Iman. Teknik apa itu tadi? Itu teknik consistent hashing. Iya. Hashing table, algoritma. Hashing table. Mungkin kalian apa namanya? Tahu algoritma Berkeley? Contohnya algoritma Uli. Ya, algoritma Uli Itu ya, benar pada biasa. materi koordinasi, coordination. Mungkin saya menjelaskan sedikit ya tentang coordination supaya lebih jelas ya. Coordination tadi kan sudah seperti yang saya jelaskan, sekumpulan algoritma yang tujuannya bermacam-macam, namun men-share tujuannya sebagai dasar dalam sistem berdistribusi yang berupa sekumpulan proses untuk mengkoordinasikan tindakan atau menyetujui satu atau beberapa nilai. Nah, salah satunya itu algoritma Berkeley. Nah, mau tahu? Algoritma Berkeley. Algoritma Berkeley itu kurang lebih seperti ini. Time server mengirimi polling mesin secara periodik dan meminta waktu saat itu di mesin yang dikirimi berdasarkan jawaban. Timer server estimasi waktu lokal berdasarkan observasi waktu untuk pengiriman pesan dan menghitung waktu rata-rata dan memberi perintah ke mesin lain untuk memajukan dan memundurkan clock supaya mendapat suatu reduksi spesifik. Gitu kurang lebih arti dari algoritma Berkeley. Kayak mana? Kecepatan. Oh iya, seperti ini. Time server mengirimi polling. Ya, time server mengirimi polling mesin secara periodik, meminta waktu saat itu di mesin yang dikirimi berdasarkan jawaban. Timer server estimasi waktu lokal berdasarkan observasi waktu untuk pengiriman pesan, menghitung waktu rata-rata dan memberi perintah ke mesin lain untuk memajukan dan memundurkan clock supaya mendapat suatu reduksi spesifik. Jadi maksudnya meningkatkan atau menekan clock kecepatannya tuh ya, supaya dia tuh sama ya waktunya tuh ya. Estimasi waktunya. Jadi terkesan apa tuh real time walaupun real time itu sebenarnya KT ya. Iya. Mendekati ya Ketemu dia mendekati. Mendadak seperti itu. Seperti ini penjelasannya. Yang algoritma Berkeley tadi. Iya, jadi Mungkin bisa di-share bagi-bagi ya. Oke, saya di upload deh ya. Sudah ya? Sudah? aku pengen nanya, boleh? Ya. Ya, siapa tahu kita bisa menjawab. Main diskusi. Apa ya yang kalian ketahui ya mengenai proses time dan proses time yang berhubungan dengan
coordination di sistem basis data terdistribusi. Apa tadi? Proses time. Iya, mengenai proses time di coordination dalam sistem basis data terdistribusi. Berarti ada kaitannya dengan materi coordination sebelumnya tadi. Nah, Mungkin YouTube kayak apa? Kayak koordinasi giliran kayak itu. Yang mana yang grade 2, yang mana yang grade 2. Proses time-nya ya. Masuk akal seperti itu juga. jadi misalnya mungkin pecah pas ada ISO tuh ada cak giliran tuh ya. Jadi misalnya proses 1 duluan, bisa proses 1 selesai, proses 2 tergantung yang datang apa itunya ya. Jadi koordinasi Koordinasi. Ya, mungkin saya coba menjelaskan ya. Nah, Apa yang kalian ketahui mengenai proses time dan coordination pada sistem terdistribusi tadi ya? Pertama-tama kita jelas ke satu persatu dulu. Proses time itu mungkin pengembangan dari sebuah sistem multiprogram. Beberapa job yang berada pada memori utama itu dieksekusi oleh CPU secara bergantian. CPU hanya bisa menjalankan program yang berada pada memori utama. Perpindahan antar job yang tadi terjadi sangat sering sehingga user dapat berinteraksi dengan setiap program pada saat dijalankan. Suatu job akan dipindahkan dari memori ke disk dan sebaliknya, sedangkan coordination pada sistem terdistribusi tadi itu mungkin sekumpulan algoritma yang tujuannya bermacam-macam namun besar tujuannya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah ya, mungkin contoh dari alur Dueko itu ada ya. Seperti contohnya itu seperti kasus mesin seperti pesawat ruang angkasa. Nah, hal itu kan perlu dilakukan ya. Ya. Komputer mengendalikannya agar setuju pada kondisi tertentu kan. Seperti apakah misi dari pesawat luar angkasa dilanjutkan atau telah selesai. Seperti itu mungkin contoh sederhana. Mungkin hasil dari diskusi kita hari ini Apa yang ada lagi? Sudah jelas ya. sudah cukup jelas ya. Nah, oke. Mungkin saya akan akhiri diskusi pada hari ini dari kelompok 1. Mungkin diskusi kami ini memang banyak kekurangan, tapi kami sudah berusaha yang terbaik untuk melakukan diskusi yang berkualitas. Mungkin seperti itu. Mungkin lebih kurang kami mohon maaf apabila banyak salah-salah kata atau banyak tawanya. Saya akhiri sebagai moderator diskusi ini, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.